Agrifiesta tahun 2022, di mana sebelumnya teman-teman telah mengusulkan program kreativitas mahasiswa, yaitu berupa proposal. Dan spesial untuk teman-teman semuanya, pada hari ini juga kita akan melangsungkan kegiatan talk show interaktif bersama narasumber kita untuk membantu teman-teman mempersiapkan proposal PKM Bil Mewah Mendikbud Ristek pada tahun 2023 nanti. Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu yang telah hadir pada saat hari ini, baik yang offline maupun yang online. Sungguh luar biasa antusias teman-teman ya. Jadi bukan hanya dari Universitas Bengkulu saja teman-teman, tetapi juga dari seluruh mahasiswa seluruh Indonesia ikut hadir dalam kegiatan talk show dan juga penganugerahan Agrifiesta tahun 2022. Sebelum saya mau nyapa, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Saya akan menyapa teman-teman dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, mampir ke Bengkulu, acara Agrifiesta. Selamat datang teman-teman semuanya di acara talk show yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga nanti kita selain penganugerahan dari proposal yang telah teman-teman ajukan, kita juga akan memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada teman-teman penerima beasiswa Fakultas Pertanian tahun 2022. Baik teman-teman, sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, supaya kenal kita kenalan. Supaya sayang kita kenalan, tetapi kalau sudah sayang jangan ditinggalkan ya. Perkenalkan, nama saya Theodora Ayudionovita Sipakar. Teman-teman bisa panggil saya Theodora. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis angkatan tahun 2020. Jadi 1 jam ke depan teman-teman saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas ataupun mengupas tuntas persiapan apa aja sih yang harus teman-teman persiapkan untuk mengajukan PKM Bil Mewah Mendikbud Ristek tahun 2023. Dan jangan khawatir teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Jadi di sini saya tidak akan berkicau sendirian, tetapi saya akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita sambut dengan hangat. Inilah dia narasumber kita, Kak Denis Kurniawan. Silakan Kakak untuk boleh bersama dengan kami di sini. Oke teman-teman, saya izin, silakan Kakak untuk boleh duduk. Saya izin untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Denis ini, sehingga teman-teman tahu nih, kenapa sih teman-teman panitia memilih Kak Denis sebagai narasumber kita pada hari ini. Karena nih teman-teman, untuk Kak Denis sendiri, Kak Denis ini merupakan tim seleksi internal PKM Universitas Bengkulu. Lalu Kak Denis ini juga merupakan tim review internal PKM Universitas Bengkulu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lalu Kak Denis ini juga merupakan pembimbing poster PKM Dikti ataupun PIMNAS Universitas Bengkulu dan merupakan operator pengusulan dan pelaksanaan PKM Universitas Bengkulu tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan tak tertinggalan, Kak Denis ini juga merupakan Ketua Divisi Sastra Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Lalu Kak Denis ini juga merupakan manajer Sanggar Teater Petak Rumbia Bengkulu dan pembina ataupun pelatih dari UKM Teater Besurek. Dan merupakan penulis puisi nih teman-teman, ataupun penyair ya dari Kota Bengkulu. Dan terakhir merupakan tenaga literasi Indonesia. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Jadi kita tidak salah nih untuk mengundang Kak Denis sebagai narasumber kita pada hari ini untuk membahas persiapan-persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk teman-teman mengajukan pengusulan PKM Bil Mewah Mendikbud Ristek tahun 2023. Oke, langsung saja kita sapa Kak Denisnya. Halo Kak, selamat pagi. Cek, oke, selamat pagi Tio. Oke, selamat pagi Kak. Tadi Tio udah membahas ataupun memberikan ini nih pengalaman Kakak, membacakan pengalaman Kakak dan juga kesibukan-kesibukan saat ini. Nah, mungkin boleh dari Kak Denis sendiri untuk memperkenalkan diri lebih lagi supaya teman-teman di sini bisa lebih kenal dengan Kak Denis.
Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada belum sarapan nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semoga yang menjawab salam saya dengan ikhlas akan diberikan manfaat dan kesehatan dan umur panjang dari Tuhan dan kebaikan untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Tio. Nama saya Denis Kurniawan. Saya bekerja di UPT PKM Universitas Bengkulu. Dan sudah dari awal saya menginjakkan kaki di Universitas Bengkulu sebagai staf itu sudah ngurusin PKM. Jadi sudah cukup banyak macam-macam persoalan PKM yang pernah kita hadapi di Universitas Bengkulu. Mungkin itu saja sih perkenalannya ya. Tadi sudah banyak juga disebut oleh Tio. Oke, silakan. Oke, dan juga sedikit informasi ya Kak Denis. Kak Denis ini merupakan alumni Universitas Bengkulu ya Kak, untuk program studi S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan juga daerah FKIP Universitas Bengkulu di tahun 2013. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman sering nih main ke UPT PKM ya Kak, jadi nggak bakal asing lagi dengan Kak Denis ini, karena Kak Denis ini selalu stay di UPT PKM Universitas Bengkulu. Nah langsung aja nih Kak, untuk topik kita pada hari ini, Kak Denis sebelumnya sudah mempersiapkan rangkuman materi ya Kak ya, untuk memaparkan apa aja yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi saya akan sedikit mengulas apa aja sih topik yang akan kita bicarakan, yang kita diskusikan pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita akan membahas ataupun mengetahui bidang apa saja sih yang masuk ke dalam kriteria untuk mengunggah proposal di PKM Bilmawa Kemendikbudristek tahun 2023. Lalu kuotanya itu per bidang berapa? Dan klasternya itu terbagi menjadi beberapa klaster. Lalu juga bagaimana sih format penulisannya, dan anggaran berapa yang bisa kita usulkan untuk proposal yang akan kita ajukan nanti. Nah lebih lengkapnya akan langsung dijelaskan oleh Kak Denis. Mungkin boleh silakan Kak Denis langsung saja. Oke, baik. Ini gimana nih teman-teman dari panitia, mungkin bisa ditampilkan untuk materinya. Oke, sambil menunggu teman-teman panitia sekalian untuk menampilkan materinya. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman sekalian, di sini yang pernah ikut seleksi proposal PKM tunjuk tangan. Belum ada yang pernah. Yang pernah ikut seleksi proposal PKM Universitas Bengkulu? Belum ada. 1, 2, 3, 4 saja. Saya jadi penasaran. Sebelumnya teman-teman tahu tidak PKM itu apa? Udah tahu? Belum tahu? Ayo coba, saya butuh jawaban dari teman-teman secara jujur. Sudah tahu apa itu PKM? Tahu? Kenapa Anda harus ikut PKM? Tahu? Oke, saya boleh turun Tio ke bawah? Boleh ya? Oke, baik. Mbak tadi yang ikut PKM tadi siapa, tunjuk tangan boleh? Yang ikut PKM tadi boleh tunjuk tangan lagi? Yang ikut PKM tadi kok hilang? Yang ikut PKM tadi siapa, tunjuk tangan? Ayo, siapa? Fakultas Pertanian ini adalah salah satu fakultas terbesar pengusul PKM di UPT PKM. Tapi kok saya jadi bertanya, kok di sini belum ada yang pernah mengusulkan PKM? Ada apa? Apa pada yang sudah mengusulkan PKM ini pada udah pulang kampung semua? Gitu ya? Oke teman-teman, saya akan coba paparkan sedikit di sini PKM. Boleh di slide-nya untuk dilanjutkan teman-teman para panitia. Oke, ini data seleksi PKM tahun 2017 sampai 2021 ya. Di sini ada 2017 ada 438 perguruan tinggi se-Indonesia yang mengusulkan PKM.
di 2018 dan puncaknya itu ada di 2019 dengan total maksimal PT itu ada di 550 perguruan tinggi teman-teman ya. Dan 2021 452 PT ya. Ini yang 2 tahun yang lewat, karena yang 2022 saya belum dapat data validnya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini proposal PKM Universitas Bengkulu tahun 2022 kemarin ya. Ini kita belum dapat lolos PIMNAS tahun 2022 ini. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus bahas PKM? Saya kasih tahu ke kawan-kawan sekalian bahwasanya PKM yang ada di yang sedang diselenggarakan oleh Belmawa itu dari tahun ke tahun itu adalah ajang paling bergengsi tingkat universitas, tingkat mahasiswa. Di sana teman-teman sekalian bisa menunjukkan kreativitas teman-teman di beberapa bidang. Nanti kita akan bahas bidang-bidangnya apa-apa saja. Jadi ini tidak mengekang kreativitas teman-teman, malah ini bisa mengembangkan kreativitas teman-teman dalam satu bidang tertentu. Oke. Tahun 2017 kita pernah mengusulkan proposal Universitas Bengkulu itu 553, yang didanainya 16. Kemudian yang lolos PIMNAS itu ada 2, PKMK, PKM Riset Eksakta, dan capaian kita di PIMNAS itu medali perunggu PKM Kewirausahaan. Ya. PKM Kewirausahaan. Kemudian di 2018 ada 176 menurun, ada yang didanai 14, yang PIMNASnya juga 2, PKM RE dan PKM KC. 2019 lumayan banyak, 435, 20 proposal ya. Itu sebenarnya yang paling banyak itu ada di 2015 sebenarnya. Karena saya tidak data di 2015. Di 2015 itu ada 958 proposal. Yang lolos cuma 20 waktu itu. Nah, kemudian 2022 ada 279 proposal ya, dan kemudian didanai 6. Dan 2022 Universitas Bengkulu pertama kali bisa berada peringkatnya di atas Universitas Indonesia untuk PKM. Tepuk tangan untuk Universitas Bengkulu. Tetapi kita jangan terlalu berbesar hati, karena seluruh Indonesia ini untuk PKM tahun 2022 itu turun 70% pendanaan. Dari 28 miliar turun ke cuma 6 miliar saja pendanaan. Gara-gara apa? Gara-gara Covid. Entah Covid ini anak siapa. Bisa uang sampai dengan dari 26 ke 28 ke 6 miliar cuma yang tersisa. Oke? Selanjutnya sini ada perubahan beberapa teman-teman. Lanjut. Nah, untuk klasterisasi kita ada di klasterisasi kedua ya. Jadi maksimal pendanaan pengusulan PKM di Universitas Bengkulu ada di klaster 2 425. Ya, 425 proposal. Nanti teman-teman sekalian bisa mengusulkan PKM itu akan ada seleksi internal. Biasanya proposal yang masuk di UPT PKM itu ada 500-an proposal. Ya, jadi kita hanya cuma bisa menampung 425 proposal untuk PKM 5 bidang, kemudian ada 40 PKM artikel ilmiah dan 40 PKM gagasan tertulis dan PKM VGK, itu bukan GFK ya. VGK itu video gagasan futuristik konstruktif ya. VGK, video gagasan konstruktif ya, sorry. Oke, jadi teman-teman bisa ikut nanti seleksi di tahun ini ya. Ini yang klasterisasi sebelumnya. Nah, yang di sekarang ini akan lebih sempit lagi ya, akan lebih disempitkan lagi. Jadi seleksi kita itu ada di klaster 2 juga masih cuma 250 proposal se-Universitas Bengkulu. Ya, se-Universitas Bengkulu kita akan cuma meloloskan 250 proposal. Dan kemarin dari 250 proposal itu terpenuhi untuk PKM 8 bidang, yang tidak terpenuhi itu di PKM AI dan GFT. Cuma 25 dan 25 proposal, PKM AI itu cuma 8 dan GFT hanya 1 kalau saya tidak salah. Dan 1 itu yang lolos ke pendanaan kemarin. Jadi 1 yang dikirim, 1 yang lolos, alhamdulillah. Oke, selanjutnya PKM 2021, PKM 2022. Kunci dari teman-teman bisa lolos PKM, saya juga bingung nih ngobrolnya gimana ya. Teman-teman banyak yang nggak pernah bersentuhan dengan PKM masalahnya nih.
PKM itu yang diutamakan adalah yang pertama sekali yang diutamakan itu bukan kreativitasnya. Bukan kreativitasnya, walaupun dia namanya program kreativitas mahasiswa. Tapi yang diutamakan bukan kreativitasnya dulu. Tapi apa? Tapi taat aturan dulu. Kalau teman-teman tidak taat aturan pedoman, sebagus apapun program yang teman-teman buat, dia pasti otomatis tidak akan lolos. Salah format, sebagus apapun tidak akan lolos, ya. Jadi inti dari PKM itu bagaimana sih Kak bisa lolos PKM pendanaan? Yang pertama sekali yang teman-teman harus capai adalah taat aturan. Taat aturannya seperti apa? Ada di pedomannya masing-masing. Tiap skema PKM itu beda-beda. Oke, untuk PKM 2022 itu ada pedoman umumnya ditambah 10 petunjuk teknis PKM. Jadi ada 10 buku. Itu nggak perlu dicetak, cukup diunduh saja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada yang pertama namanya PKMR Riset ya. PKMR Riset Eksakta dan Riset Sosial Humaniora. Nah, riset ini yang paling banyak se-Indonesia yang pengajuannya. Apa itu PKM Riset? Selanjutnya. Kemudian ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif GFK berubah menjadi PKM Video Gagasan PKM VGK. Lanjut. PKM GT ini berubah jadi PKM GFT. Ini perubahan dulu ya. Lanjut. Nah, yang jelas kenapa teman-teman harus ikut PKM? Karena PKM itu support pada MBKM dan indeks kinerja utama universitas. Ya. Teman-teman sudah ada yang dapat konversi SKS? Pernah ada yang dapat konversi SKS? Sudah ngambil mata kuliah kewirausahaan? Sudah? Sudah? Oke. Jadi di PKM ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang nanti ikut PKM kewirausahaan misalnya, ini bisa dikonversikan ke nilai mata kuliah kewirausahaan. Jadi Anda tidak perlu lagi ikut kuliah kewirausahaan. Kalau Anda ikut PKM Riset, Anda tidak usah ikut lagi mata kuliah penelitian. Bisa Anda konversikan. Kalau Anda lolos PKM Pengabdian kepada Masyarakat, Anda tidak perlu ikut KKN. Bisa dikonversikan dari nilai itu. Enak kan? Enak? Enak tidak? Mau? Mau? Mau tidak? Mau? Saya jadi bingung nih. Ini kayaknya orang-orang yang full kuliah ini. Kalian bukan mahasiswa kupu-kupu kan? Bukan? Bukan kunang-kunang kan? Bukan kura-kura kan? Tahu kura-kura? Tahu kura-kura? Mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Kunang-kunang tahu? Kuliah nangkring, kuliah nangkring, kuliah nangkring. Ada juga kupu-kupu kuliah pulang, kuliah pulang. Saya juga jadi ini bertanya nih, saya Mas Arif, ini adik-adik yang di sini nih nggak ada yang ikut PKM nih kayaknya nih. Ya Mas Arif ya? Iya. Tadi juga dari teman-teman dari panitia ngomong, Kak ini agak susah nih Kak. Teman-teman yang pertanian sekarang agak acuh, agak cuai sama PKM katanya. Iya, bukan hanya di pertanian saya bilang. Hampir seluruh fakultas mengalami penurunan. Karena apa? Karena kalian kebanyakan rebahan, tatap layar. Ya, jadi tatap layar, jadi pengetahuan tentang PKM juga bagaimana serunya PKM itu tidak teman-teman alami karena Covid ini. Oke? Itu jadi tujuan kenapa kita harus ikut PKM itu, jadi teman-teman bisa mengaktualisasikan diri Anda sebagai apa. Di sini ada yang sudah punya usaha? Ada yang punya usaha? Walaupun jual pulsa? Ada? Enggak ada? Ada satu orang. Jual apa Mbak? Apa? Sambal? Oke, ada yang jual sambal. Ini bisa dimasukkan ke PKM kewirausahaan nanti Mbak. Ya, udah dimasukin. BMW ya. Nah ini nanti bisa diteruskan ke PKM kewirausahaan. Atau ada yang hobi ke masyarakat, bantu-bantu masyarakat, ada nggak? Biasanya ini anak-anak pecinta alam nih. Nah ini bisa diajukan ke PKM pengabdian masyarakat teman-teman. Bagaimana misalnya teman-teman ada di satu daerahnya di kampungnya lihat banyak pohon sawit ataupun
bekas cangkang sawit itu nggak ada gunanya. Mungkin itu bisa dimanfaatkan dan diberikan penyuluhan kepada saudara-saudara yang ada di dusun atau di desa. Ini bisa dimanfaatkan loh. Nah ini bisa jadi program PKM, ya. Jadi banyak skupnya itu cukup banyak teman-teman. Ini Anda harus bangun tidur. Ini jangan-jangan pergi ke sini tadi belum bangun. Bangun dulu. Bangun. Oke? Ya. Saya jadi berpikir kok Bill kayak gini Bill. Mana Billy? Ya kok pada nggak tahu PKM. Saya pikir di pertanian PKM bukan hal aneh. Tapi kok saya sampai di sini kok jadi hal aneh nih, Mbak Tio. Ini cukup kaget saya. Oke, lanjut kawan-kawan. Selanjutnya, oke, ini kita lewatkan saja. Lanjut. Oke, ya, ini kegiatan pembelajaran sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Apa saja yang bisa diikutkan? Di sini ada proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, proyek independen, membangun desa atau KKN nyata tematik ya, asisten mengajar di suatu pendidikan, magang praktik kerja dan pertukaran pelajar, ada penelitian dan riset. Ini nanti yang harus teman-teman ikuti sebagai salah satu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri nih, konversi nilai mata kuliah. Kalau teman-teman lolos tahap 1 ya, lolos tahap 1 sampai dengan tahap 2, Anda akan punya SKS bonus 2 SKS. Boleh Anda konversikan pada SKS atau misal Anda ke PKM pengabdian masyarakat ya, Anda sampai lolos dengan PIMNAS ya ataupun sampai didanai, Anda bisa mengkonversikan kegiatan PKM ini ke nilai KKN. Jadi Anda tidak perlu ikut KKN dan otomatis nilainya pasti A. Kewirausahaan juga gitu, riset juga begitu. Nah ini ada setara SKS dalam MBKM-nya. Ini yang teman-teman harus ketahui. Kenapa teman-teman harus ikut PKM? Tapi saya nggak tahu kalau motivasi Anda sekedar kupu-kupu atau sekedar datang kuliah dan mendapatkan gelar kesarjanaan saja sudah cukup. Saya pikir ya tidak usah ikut PKM. Ya. Karena nanti teman-teman setelah Anda keluar dari sini, dari Universitas Bengkulu ini, Anda tidak akan ditanya IPK Anda berapa. Tapi yang ditanya Anda sudah pernah melakukan apa selama di kampus. Saya sering ikut BEM Pak, ikut rapat. Hasilnya apa? Tidak ada hasil kreativitas, tidak ada. Ada namanya nanti itu yang sedang dirancang itu surat pendamping ijazah ya. Itu nanti akan dilihat apa saja aktivitas Anda selama kuliah di Universitas Bengkulu. Jadi nanti ketika Anda kerja, Anda pernah ikut apa? Ngapain Anda di kampus? Kuliah aja IPK 4, tapi kalian disuruh ngomong di depan gak bisa, percuma, kalian gak usah kuliah. Mending kalian duduk batas SMA, jualan gorengan cukup. Kalau kalian sudah sarjana, ngomong di depan masih ao, selesai. PKM ini mendukung itu teman-teman ya. Jadi nanti Anda akan ada presentasi mempertanggungjawabkan apa yang sudah Anda lakukan, seperti apa Anda menghadapi masyarakat ya. Di sini ada beberapa teman-teman, saya lihat ada Abeng di situ yang ikuti BMW ya, bantuan mahasiswa wirausaha, juga ada Mbak tadi ya, jualan sambal itu ya. Nah, ini adalah salah satu bibit untuk diusung ke PKM kewirausahaan. Jadi kalau saya katakan nanti ada Ormawa juga, kalau teman-teman punya tim yang suka terjun ke masyarakat bisa ikut PKM pengabdian pada masyarakat. Oke, lanjut dulu. Ini klaster tadi sudah, silakan lanjut. Oh ini kekecilan ya. Oke, ada PKM apa ini ya? PKM Riset Sosial Humaniora. Saya lihat di sini saja. Baik, untuk PKM Riset Eksakta ya, pengamatan ini mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru bidang eksakta. Jadi kalau PKM Riset ini tidak boleh lintas bidang ilmu. Misalnya Anda ingin meneliti tentang tanaman, biota ya, ketuanya tidak boleh berasal dari fakultas sosial.
ataupun bidang ilmunya ilmu sosial nggak boleh. Jadi ini tidak boleh lintas ilmu. Jadi kalau teman-teman pertanian ya urusannya mengenai tentang eksak, tentang ilmu-ilmu pertanian ini diperbolehkan, sangat dianjurkan. Kemudian ada PKM riset sosial humaniora, pengamatan mendalam berbasis iptek, mengungkap informasi baru tentang sosial bidang sosial humaniora dan seni sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kak, apakah kami tidak bisa ikut RSH? Bisa, tapi ketuanya harus dari tim yang sosial. Kalau misalnya Anda punya ide akan meneliti tentang kenapa ada tari kejai di Rejang Lebong. Tari kejai ini maksudnya apa? Seperti apa? Boleh diteliti oleh teman-teman dari pertanian, tapi ketuanya harus orang sosial. Jadi ini harus ada bagi-bagi tugasnya. Nanti ada PKM kewirausahaan, ini produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana membuat, misal di sini ada cangkang sawit. Mungkin nggak cangkang sawit ini bakal jadi makanan? Mungkin? Kemarin itu ada mahasiswa yang bikin bikin keripik dari bikin keripik dari gedebok pisang. Tahu gedebok pisang? Tahu ya? Sudah pernah makan? Belum? Gedebok pisang tahu nggak yang apa? Isi batang pisang itu loh, ya, itu jadiin keripik sama teman-teman. Kemudian ada juga bikin teh kopi, teh tapi dari kulit kopi, itu juga ada. Kemudian ada PKM pengabdian kepada masyarakat, solusi iptek untuk bagi mitra non profit, ya. Jadi ini sifatnya pengabdian, teman-teman sekalian akan terjun ke lapangan, akan ketemu masalah dari warga, mungkin marganya desanya kurang minat baca dari anak-anak di situ. Anda datang ke situ untuk menumbuhkan minat baca, boleh. Di sini tidak harus sesuai bidang ilmu, yang penting kolaborasi lintas bidang ilmu dianjurkan. Kemudian ada PKM penerapan iptek, yaitu solusi iptek bagi mitra profit. Bagi mitra profit ini maksudnya dia memperoleh keuntungan. Misal kayak kemarin membuat kompor dari berbahan bakar oli bekas, ya. Jadi kan selama ini gas sama sama kayu bakar, ya. Jadi ada yang kemarin sempat bikin kompor dengan menggunakan oli bekas, bahan bakarnya oli bekas. Nah ini teman-teman yang harus mitranya kemarin itu abang pisang goreng di tikungan unit belakang. Kemudian ada PKMKC, karya hasil berusaha konstruksi karsa yang fungsional, ya. Terus ada PKM karya inovatif, PKMKI, yaitu karya berupa hasil karya fungsional yang inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap produksi massal. Jadi ini adalah penemuan invention, ya, yang sifatnya teman-teman bisa menemukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di publik. Kemudian ada PKM VGK, ini isu SDGs dan isu nasional. Jadi teman-teman di sini bikin video. Yang untuk VGK, jadi teman-teman bikin video tentang bagaimana penyuluhan. Mungkin videonya tidak boleh panjang-panjang, hanya berdurasi, kalau saya tidak salah maksimal 8 menit videonya. Oke, kemudian ada ini yang PKM pendanaan saja, ya. PKM GFT ini gagasan futuristik tertulis. Jadi kalau Anda punya ide, mungkin misal Anda punya ide bagaimana Rawamakmur ini bisa tidak banjir ketika hujan. Anda punya pikiran bagaimana kalau di bawah itu kita bangun lorong besar, sebesar apa sebagai tempat peresapan air. Untuk walaupun itu tidak akan dilakukan sekarang, tapi itu untuk masa depan, memungkinkan. Anda pernah lihat satu video tentang bagaimana penyelamatan pesawat? Bagaimana pesawat itu bisa biar meledak, penumpangnya tetap bisa turun gitu. Jadi konstruksinya dibuat ketika ada masalah pesawat, kabin tempat penumpang itu turun sendiri, langsung lepas dengan parasut turun, dan kemudian pesawat mesinnya itu boleh meledak di atas. Pernah lihat video itu? Pernah, ya? Nah, gagasan yang seperti ini yang diminta. Atau mungkin bagaimana kuliah ini tidak perlu lagi tatap muka. Jadi kayak Anda pernah nonton Iron Man? Pernah, ya? Pernah nonton Avenger? Pernah, ya? Bagaimana teknologi yang dihasilkan oleh Tony Stark, yang dulu kita ngomong agak mungkin ini bisa ngomong lihat orang, cuma bisa lihat, bisa dengar suara, bisa dengar lihat mukanya. Sekarang itu bukan hal yang tidak mungkin.
Sekarang sudah model hologram ya. Sudah pernah lihat hologram? Tampil ya, orangnya tampil di situ secara utuh gitu nah. Nah, itu yang gagasan futuristik yang seperti itu. Kemudian ada artikel ilmiah, ini harus berdasarkan hasil penelitian. Baik. Selanjutnya lagi. Oke, ini anggaran biaya ya. Anggaran biaya teman-teman maksimal harus mengusulkan itu 5 sampai dengan 7 juta untuk dananya. Dan ada dana pendamping dari universitas itu maksimal 1.750.000. Jadi nanti teman-teman sudah universitas akan memberikan bantuan dana sebesar 1.750.000. Oke, lanjut. Ini ada rekapitulasi, bisa teman-teman lihat di panduan nanti. Nah, oke, lanjut. Nah, apa saja yang tidak boleh di RAB? Di RAB itu untuk PKM itu tidak boleh ada honor, nggak boleh makan, beli makanan nggak boleh. Kemudian hadiah sejenisnya untuk tim, misalnya bangun kawan-kawan bikin PKM kewirausahaan untuk buat apa misalnya. Kemudian ada upah tukang untuk bikin kolam misalnya. Ini nggak boleh, upah tukang nggak boleh dibuat di situ. Kemudian ada sewa komputer PC, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat ruangan aula dan sejenisnya nggak boleh juga. Pembelian alat bahan lebih dari 1 juta itu juga tidak diperkenankan. Pembelian penyimpanan data flash disk atau hard disk juga tidak diperkenankan. Karena apa? Anda bisa nyimpan di Google Drive. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 nggak boleh. Durasi sewa lisensi sejenisnya melebihi 6 bulan. Misalnya sewa toko lebih dari 6 bulan, sewa tokonya setahun misalnya, itu enggak diperkenankan karena PKM hanya dilaksanakan 3 sampai 4 bulan. Oke, penyusunan penggandaan atau penjilitan itu juga tidak boleh. Oke, Tio, kita sampai jam berapa? Saya boleh ngomong? Oke, masih ada 10 menit lagi ya. Baik, selanjutnya ada PKM riset eksakta. Lanjut. Ya, riset eksakta ini lanjut. Nah, objek PKM riset eksakta ini adalah fenomena alamiah yang sesuai dengan hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Ini artinya kerjaan teman-teman pertanian, riset ini ya. Jadi apalagi urusan tanah ya, kemudian urusan ya jelasnya yang berkutat dengan pertanian itu adalah urusan teman-teman sekalian. Mengungkap hubungan sebab akibat, reaksi, aksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produktif, atraktif, blueprint atau sejenisnya yang identifikasi senyawa kimia aktif. Kemarin pernah ada teman-teman itu yang membuat PKM Karsa Cipta untuk mengecek kalau yang tidak boleh di bahan kosmetik itu apa? Merkuri ya. Merkuri itu hanya dengan menggunakan aplikasi ponsel. Dia foto, kemudian bisa di foto itu dia olah dengan aplikasi itu muncul kandungan merkurinya sekian persen. Nah, hal-hal invention yang seperti ini yang diinginkan di PKM itu teman-teman. Oke, dilaksanakan secara luring di laboratorium atau lapangan dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Ini masih yang sama. Oke, lanjut. Selanjutnya ada PKM RSH teman-teman ya. Ini lanjut lagi. Gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat. Ada orang Lebong di sini? Orang Lebong tunjuk tangan. Ada orang Lebong? Enggak ada orang Lebong? Ada yang pernah lihat laki-laki bergaya perempuan? Pernah? Dan di Lebong itu terkenal ya, bahwasanya banyak, kalau orang bilang tuh ikan mas bibir merah ya. Tahu ikan mas bibir merah? Itu di Lebong itu banyak. Jadi anak-anak SD, kelas 5 SD itu yang laki-laki itu sudah mulai pakai bedak. Ini adalah gejala sosial. Mungkin teman-teman sendiri pernah ketemu ya sama teman-teman yang ada ya, yang di sekitar Anda yang laki-laki hobinya bebedak. Ada nggak? Pakai pelembab dulu, kemudian pakai lip gloss lagi. Ini adalah gejala sosial dan ini bisa diteliti teman-teman, apa penyebabnya. Dan ini ada satu kemarin itu mahasiswa Unihas yang meneliti ini dan lolos pendanaan. Dia meneliti tentang kenapa di Lebong itu banyak siswa anak-anak SD ke SMP yang sudah mulai kemayu dan mulai menggunakan alat-alat make up perempuan. Ini menarik.
Mungkin teman-teman bisa coba di kampus. Ya, bisa dicoba di kampus. Dan sekarang yang sedang marak itu tentang LGBT. Ini sesuatu hal yang menarik. Karena di Bengkulu sudah mulai terang-terangan untuk LGBT. Mungkin ini gejala-gejala yang ada di kampus bisa teman-teman teliti. Ya. Baik, selanjutnya ada PKM RSA itu menitik beratkan pada fenomena sosial interaksi yang saya katakan tadi, seperti ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik. Fokus pada aspek dasar perilaku kehidupan masyarakat, perkembangan budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah kepercayaan atau agama, dan hukum, dan nilai-nilai. Saya tanya teman-teman kemarin, ada yang ikut Sakafair? Enggak ada juga. Ada yang ikut Sakafair? Yang malam itu? Enggak ikut ya? Teman-teman pernah dengar Barong Landong? Belum? Barong Landong enggak tahu? Bingung saya juga jelaskan. Kalau belum pernah lihat Barong Landong. Teman-teman tahu apa yang saya pakai? Apa namanya? Apa? Ike pala. Ada yang ngomong kebek pala. Oke, ini adalah salah satu budaya yang baru yang dipunyai oleh Kota Bengkulu ya teman-teman. Ini dibuat dan sudah dipatenkan, sudah dihakikan oleh salah satu seniman perajin pembuat ike itu sendiri ya. Kalau saya lebih senang ngomongnya ike, bukan kebek. Ya, ike saja. Kemarin juga dinaikkan sebagai hakinya namanya ike ya. Ike ini adaptasi dari, karena kita rumpun Melayu. Ada yang pernah lihat tanjak? Tanjak pernah? Pernah lihat tanjak? Tanjak itu apa? Apa? Ikat kepala juga. Dari provinsi mana? Mana? Ayo, tanjak dari provinsi mana? Ayo, tanjak dari mana? Allahu Akbar. Tanjak dari provinsi Sumatera Utara dan Riau, teman-teman ya. Ada namanya tanjak Melayu, itu orang Sumatera Utara yang punya, Medan. Kalau orang Riau nyebutnya tanjak saja. Oke, baik. Selanjutnya ada PKMK. Boleh lanjut kawan-kawan? PKMK diharapkan menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Sekarang untuk PKMK jangan lagi teman-teman mengusulkan tentang jualan makanan cemilan. Enggak laku lagi di PKM. Jangan lagi. Usaha bolu ungu kaligrafi enggak laku lagi. Kemudian apa namanya, keripik kulit pepaya enggak akan laku lagi. Kayak enggak ada makanan lain kita kayak gitu. Indonesia ini sudah banyak makanan. Makanan dari kulit ubi kayu, buat apa makan kulit ubi kayu? Keripik yang lain enak banyak. Ngolahnya susah, profitnya rendah. Itu yang teman-teman harus pikirkan. Jangan kayaknya keren nih, orang kan belum ada yang bikin keripik kulit kayu. Keripik kulit ubi kayu belum ada, kita bikin yuk. Enggak juga segitu Mbak, Mas. Susah bikinnya, profitnya enggak jelas. Kewirausahaan untungnya yang harus teman-teman pikirkan adalah untung ya. Selanjutnya menciptakan kreativitas produk dan rencana kewirausahaan yang menjadikan tim mahasiswa kreativitas produk dapat berupa barang dan jasa. Sekarang yang sedang update itu adalah usaha digital. Jadi kayak misalnya apa ya, seperti kayak startup bisnis gitu ya, itu lebih menjanjikan sekarang. Mending jadi tukang ulo lewat internet ya. Kalian tahu Tokopedia? Itu kan tukang ulo. Ya tukang ulo ya. Kalau kayak Shopee itu tukang ulo. Kenapa dia tukang ulo? Dia cuma punya lapak, silakan nak jualan lah. Dia ambil profit dari keuntungan orang jualan itu. Dia kan dape-dape aja. Tapi dia menyediakan websitenya, itu yang mereka harus bayar. Ongkos kirim yang awalnya Shopee tidak punya jasa pengiriman, akhirnya dia bikin tempat jasa pengiriman sendiri. Sering ya jajan Shopee ya? Ada yang belum pernah jajan Shopee? Ada? Agak kurang mustahil ya kalau sekarang ya. Sebentar-sebentar kita cari ini, Shopee aja lebih murah. Pasti yang mbak-mbak di sini sering ke PTM ataupun ke mall lihat barang, kemudian di foto, kemudian dibandingkan di Shopee atau di Tokopedia. Iya bukan? Iya apa ya? Iya ya. Karena memang di di itu lebih murah. Apalagi sekarang ada TikTok Shop lagi.
Ya Allah Tuhan, macam-macam cara orang jualan ya. Sampai yang aneh, sampai yang entah berantah jauh dari pikiran kita. Kemudian dilaksanakan secara luring dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan, teman-teman. Baik, selanjutnya ada PKM pengabdian masyarakat. Ini pengabdian masyarakat yang saya katakan tadi, teman-teman, kalau yang hobi terjun ke masyarakat, membina masyarakat, misalnya di daerahnya banyak anak-anak yang malas sekolah, bagaimana Anda turun ke lapangan biar mereka bisa sekolah, mau sekolah. Anak-anak jalanan yang suka jadi silverman, ada yang pernah lihat silverman? Atau ada silverman di sini? Sedang kuliah? Oke, yang jadi silverman itu Anda bisa teliti juga loh teman-teman ya. Ya, bisa Anda berikan edukasi bagaimana jadi silverman yang baik, biar tetap menjaga kesehatan. Kadang kan mereka buka baju pakai cat body painting, itu mereka nggak tahu paparan sinar matahari sama kulit mereka dan urusan nanti kulit mereka sama cat body painting itu apa. Nah, ini bisa kalian teliti dan kalian berikan masukan kepada mereka. Meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, persiapan untuk wirausaha, pengembangan karya seni dan lain-lain ya. Dilaksanakan secara luring juga memadukan protokol kesehatan. Oke, memberikan bantuan iptek kepada mitra sebagai bentuk solusi atau permasalahan kebutuhan prioritas mitra. Di sini ada orang Kepayang juga. Orang Payang ada? Apa orang kota semua di sini? Yang dari daerah tunjuk tangan dong. Yang belum balik dusun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya yang lainnya dari kota? Iya. Aduh, gimana nih Bill? Nggak ada yang jawab Bill. Ada orang nggak sih? Di sini dari kota semua? Enggak, tapi saya tanya tadi dari luar kota nggak ada yang jawab. Dari daerah nggak ada yang jawab. Oke, kalau Anda punya satu masalah di daerah sekitar Anda ya, misalnya tentang banjir itu tadi, Anda bisa mengedukasi orang-orang makmur tuh. Kenapa? Bagaimana? Kenapa bisa banjir? Ya, salah satu bentuk edukasi dari wali kota itu memberikan hadiah 1 juta rupiah untuk orang yang berhasil nangkap orang buang sampah sembarangan. Ada yang pernah dapat? Saya pernah dapat foto tapi gagal ditangkap. Orangnya kabur. Padahal saya 1 juta sudah di depan mata. Itu adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, bagaimana mengawasi daerah sekitar kita agar bebas sampah. PKM penerapan iptek. Ini selanjutnya. Ya. Penerapan iptek ini mahasiswa untuk aktif berinteraksi secara profesional dengan pelaku usaha, mengidentifikasi persoalan kebutuhan mitra, serta menggunakan pengetahuan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah. Jadi Anda dapat apa di kuliah, silakan terapkan di sini. Memberikan bantuan iptek kepada mitra sebagai bentuk solusi atas permasalahan kebutuhan prioritas yang teridentifikasi saat mahasiswa berdiskusi sebelum kesepakatan bersama dicapai. Anda pernah minum sirup kalamansi? Sirup jeruk kalamansi pernah? Pernah ya? Itu kemarin ada yang lolos, mereka bikin pasteurisasi ya, pengawetan tanpa menggunakan pemanasan, tapi dengan induksi listrik. Dan ternyata dengan alat yang mereka buat itu awetnya lebih lama dan tidak butuh bahan pengawet. Yang biasanya bisa sirup kalamansi itu bisa kadaluarsanya cuma 1 minggu dari pembuatan, dengan induksi elektrik tadi, dengan alat yang mereka buat sedemikian rupa itu bisa awet sampai dengan 1,5 bulan. Dan ironisnya itu tidak disosialisasikan secara massal kepada pengrajin sirup kalamansi. Dan pengrajin sirup kalamansi lebih senang lagi menggunakan kayu bakar dan kemudian sirup itu dimasak menggunakan gula. Nah, ini bentuk edukasi yang seperti ini yang bisa teman-teman hajar ke pengrajin-pengrajin ataupun penghasil sirup kalamansi itu. Ini Bu, ini lebih profit loh. Ini lebih aman loh, tidak menggunakan bahan kimia yang lain. Kita nggak tahu bahan kimia yang dia pakai takarannya gimana. Ya, gitu. Selanjutnya PKM KC Karsa Cipta dirancang untuk menumbuh kembangkan, oke, ke KC kita.
Karsa Cipta menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk baik itu wujud sistem, desain, model barang, prototipe, produk kesenian kontemporer bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha, meliputi semua bidang keilmuan. Disarankan sesuai yang relevan atau kepakaran tim pengusul. Oke. Ini mirip dengan PKMPI sebenarnya, tapi Anda membuat sesuatu ya, Karsa Cipta. Lanjut PKMKI, karya inovatif. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada sabun. Kenapa di situ dibuat simbol sabun ya? Ada ikonnya digunakan ikon sabun. Karya inovatif. Kenapa sabun ini lebih inovatif daripada sabun Lux, sabun Lifebuoy, sabun Dettol, sabun yang lain-lain? Kenapa? Oke, mungkin di sini akan lebih pernah ada yang bikin sabun dari dari kulit buah naga. Pernah coba? Ini anak fisika yang bikin kemarin. Dan sabun buah naga ini baik untuk kulit wajah. Sudah saya coba, pernah coba seminggu saya coba kiri dan kanan tangan saya coba yang kiri saja pakai sabun itu, yang kanan enggak. Hasilnya tangan saya belang, yang sebelah kiri putih, yang sebelah kanannya masih seperti biasa. Kemudian saya mau cari lagi orangnya nggak produksi lagi gitu. Jadilah Kak batas PKM aja gitu. Nah, ini adalah salah satu peluang sebenarnya ya. Gimana Anda bisa menghasilkan produk yang aman, murah dengan kulit buah naga. Ini sudah ada tesnya. Jadi ini dia inovasi ya. Bagaimana sabun itu mungkin di situ ada yang bikin sabun bukan aroma bunga, aroma siapa, atau mungkin bisa direkayasa sabun itu bau kekasihnya mungkin gitu. Biar rindunya nggak habis-habis gitu ya. Bisa seperti itu. Asal jangan bikin sabun aroma mantan, itu nggak boleh. Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan serta kebutuhan sumber daya untuk mewujudkan produk inovatif tersebut. Oke. Lanjut ke VGK. VGK ini video gagasan konstruktif bertujuan memotivasi partisipasi mahasiswa melalui imajinasi persepsi yang konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs di Indonesia. Kemarin sudah ada beredar yang coba-coba buat video VGK, yaitu tentang kehilangan motor di Unip. Sudah lihat videonya? Sudah? Menarik? Menarik nggak? Menarik tidak? Garing nggak? Ya, maka dari itu kita coba buat video itu menarik dan kemudian ajukan ke PKM. Lolos pendanaan kalian akan diminta untuk kalau untuk yang sekarang kalian hanya diminta untuk membuat skripnya saja dulu, belum videonya. Nanti kalau lolos baru dibuat videonya. Oke, selanjutnya ada video gagasan futuristik tertulis. Ini sifatnya seperti gagasan tertulis. Kalau Anda tidak bisa bikin video, Anda tidak bisa mengungkapkan dengan bentuk penelitian, Anda bisa langsung mengungkapkan dengan gagasan yang tertulis saja dengan format yang tertentu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar Anda. Kemudian Anda tulis bagaimana mungkin ini bisa nih Bill dan teman-teman dari agribisnis juga ya, Mas Arif, untuk ini Mas, bagaimana mahasiswa pertanian lebih kuat lagi untuk ikut PKM. Ini bisa jadi salah satu topik untuk dibuat GFT. Ya, ini menarik. Kemudian ada PKM AI, ini jelas adalah hasil artikel, hasil riset dari penelitian yang ada. Kemudian di sini ada kiat sukses. Lanjut lagi. Ini kiat sukses yang pertama untuk ikut PKM itu yang pertama baca panduan PKM dengan cermat. Oke, kalau Anda tidak cermat, percuma Anda ikut PKM, percuma ngantri ngambil user ya di UPT PKM. Kemudian tulis proposal sesuai dengan pedoman dan fokus pada kreativitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dialog interaktif kita. Semoga ada pertanyaan, saya kembalikan ke Tio. Oke, luar biasa sekali ya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kak Denis? Oke, udah panjang lebar Kak Denis menyampaikan mengenai apa itu PKM, bidang-bidangnya, klaster maupun fokus-fokus ataupun spesifikasi masing-masing bidang PKM sendiri. Nah, di sini saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman
menanyakan kepada Kak Denis atau ada hal-hal yang belum ketahui, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh silakan. Tes 1 2 3. Tes, baiklah. Terima kasih kepada Mbak Theodora atas kesempatannya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari Ramadanti, saya berasal dari program studi agribisnis. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Denis terkait, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kiat-kiat untuk pengusulan PKM ya Kak. Nah, di sini saya ingin bertanya untuk penentuan judul, kan misalnya kami seperti pemula nih Kak, dan belum tahu bagaimana sih cara menentukan judul yang baik untuk bisa diterapkan di PKM ini Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Kak? Boleh langsung jawab, boleh silakan Kak. Teman-teman sekalian ya, untuk penentuan judul yang baik itu ada beberapa kriteria sebenarnya. Syaratnya untuk judul itu tidak boleh dari 20 kata judulnya. Misal Anda bikin judul PKM kewirausahaan, judulnya sabun wangi misalnya. Sabun wangi, ada lagi untuk meningkatkan bla 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 bla. Itu nggak perlu. Kalau kewirausahaan cukup produknya saja Anda kasih judul. Sabun wangi. Berbeda dengan penelitian PKM riset. PKM riset ini harus dijelaskan ya secara implisit ya. Jadi tidak perlu dijabarkan seluruhnya. Misalnya penelitian tentang aktualisasi tarian kejai di tengah masyarakat di Rejang Lebong. Titik, batas itu aja. Nggak usah untuk guna menambah bla bla blanya, nggak usah. Itu ya. Dan yang jelas jangan sampai judul itu terlalu jauh lari dari isi yang teman-teman ingin sampaikan, dan dilarang ada akronim. Apalagi akronimnya yang bernilai konotatif. Misal ada produk judulnya bakso beranak setan. Entah apa kepanjangannya, beranak itu ada kepanjangannya, setan ada kepanjangannya lagi. Ini yang tidak baik. Jadi gunakan singkatan-singkatan positif gitu kalau memang mau menggunakan singkatan. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan akronim karena situ sudah tidak tren lagi di PKM. Biasanya yang pakai singkatan-singkatan itu akan disisihkan dulu oleh reviewer. Itu untuk judul. Gitu. Ya, silakan dia. Oke, bagaimana untuk ulang atau masih ada yang kurang jelas? Jadi untuk penentuan judul itu sebaiknya maksimalnya 20 kata ya Kak ya, 20 kata, dan disarankan untuk langsung ke inti poinnya aja, teman-teman mau membahas apa, lalu disarankan juga jangan menggunakan akronim. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, untuk teman-teman yang ada di room Zoom juga boleh silakan jikalau ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh silakan tuliskan pertanyaannya. Nanti teman-teman panitia yang akan memberikan pertanyaan kepada saya dan saya akan langsung menanyakan ke Kak Denis secara langsung. Baik teman-teman, ada yang masih mau bertanya, saya persilakan. Boleh silakan. Cek 1 2 3. Tes, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sebelumnya Kak, jadi di Agrifesta ini kami juga sudah mengadakan perlombaan pengusulan PKM Kak. Nah, tapi yang berdasarkan yang perlombaan tersebut, kami selaku panitia mengetahui Kak bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan bidang PKM, terutama yang dari pengusul Universitas Bengkulu Kak, di mana ketimpangan-ketimpangan tersebut tampak di banyaknya, misalnya banyak di bidang PKMK, PKMPM dan riset. Sementara di bidang-bidang PKM itu masih sangat sedikit. Sementara Kak, yang ingin saya tanyakan, apakah dari pendanaan Kemendikbud Ristek itu, apakah dari setiap bidangnya itu sama rata atau tergantung dengan kriteria lain Kak? Jadi kayak misalnya kita nggak harus fokus ke yang rame, tapi bisa kayak mengoptimalkan ke bidang PKM yang lain. Mungkin itu sih Kak yang bisa saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak, silakan langsung saja dijawab. Untuk ini memang fenomena ya yang ada itu
yang terbanyak itu di Universitas Bengkulu itu nggak PKM riset, PKM kewirausahaan. Dan yang naasnya lagi, PKM 2, PKM ini paling banyak yang berantakan, paling banyak errornya, paling banyak anehnya dan masalahnya. Kenapa? Karena kebanyakan teman-teman yang PKM riset ini berdasarkan dia akan ada tugas akhir ya. Jadi tugas akhirnya jadikan riset dan ajukan PKM. Kemudian ada kewirausahaan karena kewajiban dari mata kuliah kewirausahaan itu sendiri. Akhirnya bikinlah asal kendak perutnya jo, aturan-aturan dia sendiri. Jadi pertanyaannya apakah pendanaan ini akan sama rata? Tidak. Pendanaan PKM itu akan di ranking berdasarkan penilaian dari reviewernya teman-teman. Ya, jadi itu akan ada penilaian, nanti Anda bisa lihat di buku pedoman ya. Ada standar minimal nilai dari proposal itu sendiri. Jadi dia akan di ranking berapa sih tahun ini akan menerima proposal, mungkin 645 judul. Jadi dari nilai-nilai itu nanti dia akan di ranking 645 judul. Enggak peduli PKM apa yang yang banyaknya gitu ya. Tetapi di sini ada pertimbangan dari pusat kemarin adalah mencoba untuk bagaimana memberikan ruang kepada PKM riset sosial humaniora yang selalu minim peserta ya. Jadi saran saya ya ke teman-teman sekalian, cobalah untuk cari peluang di PKM yang minim pesertanya ya. Itu untuk saran saya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apakah ada pembagian berapa PKM RE, berapa PKM kewirausahaan, nggak ada. Dia akan tetap dilihat yang futuristiknya, yang terbarunya seperti apa. Saya tidak menyarankan teman-teman khususnya PKM kewirausahaan itu akan membuat proposal PKM yang berbasis makanan, cemilan, minuman, apalagi ya kayak makanan alternatif, nggak usah. Karena itu sudah tidak menjadi trending topik lagi di PKM gitu. Oke, bagaimana untuk Nurul? Oke, terima kasih Nurul dan terima kasih untuk Kak Denis. Saya kasih kesempatan lagi untuk teman-teman, masih ada yang ingin bertanya atau teman-teman dari room Zoom boleh silakan jika ada pertanyaan. Boleh untuk yang di depan kakaknya. Cek 1, 2, 3. Kak, izin bertanya Kak, misalnya kan kita sudah membuat judul kan Kak. Nah judul yang kita buat itu misalnya kita bingung mau menempatkan judul itu di bidang yang mana yang tepat. Bagaimana cara kita bisa menempatkan judul yang sudah kita buat tuh ke bidang yang ada di PKM tersebut Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Pebi Fitria dari program studi agribisnis angkatan 2021. Pebi Fitria ya? Ya. Oke, silakan boleh Kak Denis langsung dijawab. Oke, Pebi, sudah buat judul tapi nggak tahu judulnya mau di bidang apa. Ya. Sebenarnya kalau untuk penempatan judul sih, yang paling sering keliru itu antara PKM KC dengan PI. Itu yang biasanya yang agak sering tumpang tindih. Tetapi kalau untuk PKM yang lain, saya pikir tidak ada masalah ya, karena profit dan non profitnya saja antara PKM KC dengan PKM penerapan iptek itu. Sama satu lagi itu karya inovatif ya, satu lagi. Jadi kalau buat judul nggak usah yang aneh-aneh, langsung aja to the point aja. Misalnya judulnya keripik gedebok misalnya, udah keripik gedebok bunyi. Apa yang ingin ditujukan ya jelaskan di dalam proposalnya. Tetapi coba cari judul-judul itu yang mengundang orang bertanya. Apa sih ini gitu. Dan kemudian kalau untuk penelitian ya, untuk riset itu sebaiknya ya itu ada tingkatan level teman-teman dari PKM riset itu. Jadi jangan sampai yang teman-teman uji ataupun objek risetnya cuma 2 ya. Misalnya bagaimana pengaruh kulit jeruk terhadap kulit jeruk terhadap mungkin pengaruh kulit jeruk terhadap penambahan di kosmetik misalnya. Itu cuma 2 objek yang diteliti adalah kulit jeruk dan kemudian kulit ya. Mungkin ditambahin satu lagi,
dan mungkin ada efeknya pada karismatik manusianya. Mungkin ditambahkan di situ. Jadi ada 3 yang teman-teman uji. Nah, kalau teman-teman cuma menguji batas 2 objek saja, ini standar di PKM itu sudah level bawah. Ya, misalnya apalagi ya? Pengaruh penggunaan biosolar terhadap kendaraan dan impactnya terhadap udara di sekitar. Itu udah 3. Biosolar, kemudian pengaruhnya kendaraan, dan kemudian pengaruhnya kepada lingkungan sekitar. Nah, itu ada 3. Nah, yang seperti itu yang sebaiknya teman-teman berikan di judul itu kalau untuk PKM riset ya. Jadi ada objek yang teman-teman kaji itu sebanyak 3 poin, jangan cuma 2 poin saja. Gitu kalau untuk judul sepertinya Pebi. Oke, terima kasih Kak Denis. Dan ini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman yang mengikuti dari via Zoom. Ini ada pertanyaan dari Priti dari Universitas Sriwijaya dari Unsri. Berdasarkan kelas ataupun seminar yang saya ikuti untuk karya ilmiah, tentu adanya unsur yang mengandung futuristik dan PKM ini juga termasuk bagian karya ilmiah. Lalu untuk permasalahan yang diangkat, tentu bisa jadi solusi ke depannya Kak. Yang saya pertanyakan pada judul, jika kita pilih bidang riset namun bisa 21 kata, itu bagaimana ya Kak dan tim penilaiannya? Sebab di situ kami kaitannya dengan futuristik. Terima kasih Kak. Silakan Kak Denis boleh langsung dijawab. Oke, baik. Ini artinya berkenaan dengan judul ya? Ya. Judul itu sudah jadi pakem, tidak boleh lebih dari 20 kata. Malah kemarin sempat rumor muncul diturunkan jadi maksimal katanya 12. Akhirnya yang dari PKM riset ini yang heboh. Oh nggak mungkin bisa ngomong. Nah artinya Anda harus bisa membuat penelitian itu judulnya sesingkat mungkin dan bisa menjelaskan keseluruhan isi dengan 20 kata itu. Tentunya ini bukan hal yang ini ya Tio ya, bukan hal tanpa pertimbangan kenapa tim reviewer memberikan batasan maksimal kata pada judul itu. Karena kebanyakan ya itu tadi teman-teman banyak membuat satu paragraf judulnya itu. Jadi judulnya misalnya stick mencit usaha mahasiswa menghadapi industri 5.0 dengan bla 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 dengan bla 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 bla. Nah, itu nggak perlu. Nah, terkadang teman-teman itu sering terjebak pada tujuan dari penelitian itu dimasukkan di judul. Sebaiknya judul penelitiannya saja yang dimasukkan. Ini akan lebih singkat. Insya Allah bisa kok dari penelitian itu ataupun dari judul-judul riset itu dikemas dalam 20 kata dan ini sudah menjadi syarat mutlak. Kalau kita paksakan itu nanti akan imbasnya pada sekeren-keren apapun judul ataupun isinya nanti tidak akan dilihat oleh reviewer Tio. Jadi nggak akan dinilai. Jadi proposal sampah jadinya nanti. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu ya jawabannya untuk Priti dari Unsri. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Boleh silakan, jangan sia-siakan kesempatan mumpung ada Kak Denis di tengah-tengah kita. Boleh silakan. Oke, kalau teman-teman belum ada nih Kak. Oke, silakan Amru. Cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Amru Mulia Pratama. Di sini saya izin bertanya mengenai PKM ini Kak, di bagian anggaran biaya. Nah, yang saya ketahui bahwasanya di panduan PKM itu kan sudah tertera untuk anggaran biaya itu seperti kriterianya itu. Silakan Kak. Baik Amru, ini tadi juga kita sedang membahas tentang masalah anggaran biaya sebelum saya berangkat ke sini tadi tentang pendanaan juga. Jadi di situ ada yang tidak boleh kayak listrik, kemudian gas gitu nggak boleh ya biaya perjalanan. Tapi kalau itu sifatnya utilitas, misalnya beli gas
untuk masak gitu kan. Untuk masak yang bisa juga dipergunakan untuk masak masak sehari-hari si peneliti ataupun si pengusul proposal, itu nggak boleh. Kemudian kalau misalnya dipergunakan kayak misalnya butuh listrik yang lebih banyak gitu kan, misalnya kayak pengelasan, dia butuh untuk ngelas dan kemudian butuh listriknya makin banyak gitu, itu diperbolehkan. Nah, cuma yang jelas teman-teman sekalian yang harus teman-teman ingat itu jangan sampai pendanaan yang contohnya apa kalau saya boleh tahu yang Amrul lihat di lapangan yang ternyata tidak boleh ternyata lolos. Oke. Oke. Biasanya yang tidak boleh sewa-sewa itu ya tadi yang jelas ya, tidak boleh lebih dari 6 bulan untuk pemakaian. Tapi kayak sewa lab itu masih diperkenankan. Dengan makanya di situ proposal itu tidak bisa kita cuma lihat di anggarannya saja, tapi kegunaan dia ketika dia menggunakan dana itu untuk sewa misalnya. Itu untuk sewa itu kepentingannya apa? Misalnya untuk sewa Infocus misalnya. Mungkin di dalam penggunaan Infocus itu dia butuh membuktikan sesuatu dengan menggunakan Infocus, boleh. Kemudian dia butuh laptop, sewa laptop. Sedangkan laptop yang dia punya grade-nya ataupun speknya tidak sesuai dengan spek yang harus digunakan untuk olah data itu diperbolehkan kalau yang seperti itu. Karena itu di luar dari kemampuan apa yang dimiliki secara umum. Misalnya kayak neliti aplikasi apa ya, yang kita punya rata-rata cuma Core i5 misalnya, Core i3 misalnya dengan RAM standar gitu. Nah ternyata ini untuk menggunakan aplikasi itu harus pakai SSD, kemudian RAM-nya juga harus nambah, VGA-nya juga harus nambah. Nah itu diperbolehkan untuk itu, gitu. Sudah cukup jelas untuk Amru? Cukup, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Masih ada lagi teman-teman yang mau ingin ditanyakan? Kalau misalnya belum ada, mungkin sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, saya nih kayak mau tanya, Tio mau tanya nih. Kak Denis ini kan sebagai tim penilai ya, sebagai tim review dari internal PKM di Universitas Bengkulu. Nah sejauh ini Kak, kendala atau kesalahan apa sih yang sering Kakak temukan dari proposal yang teman-teman usulkan nih, terutamanya teman-teman dari Universitas Bengkulu itu sendiri? Yang paling sering salah itu yang paling disepelekan, yaitu format. Terutama format spasi, margin, ukuran huruf, dan jenis huruf. Itu yang paling sering duluan ketemu. Jadi spasi itu kadang kami pernah di UPT PKM itu menyeleksi itu kami buat, kadang ada yang ngotot nih. Enggak Pak, ini 115, ini 15, bukan 115 Pak. Enggak percaya, cobalah Pak lihat filenya. Jadi sampai kami minta hard copy-nya itu kami printkan yang mana paragraf dengan 115, kemudian 1,5, kemudian ada yang sampai 2. Jadi kami sandingkan. Itu yang paling sering salah. Dan itu kalau reviewer pusat itu paling seneng yang lihat gitu. Pas dia buka langsung ternyata ada paragrafnya salah. Langsung buang. Iya, kemudian yang diminta justify. Artinya kan rata penuh ya. Ada yang mungkin lupa buat formatnya justify. Jadi cuma cuma sekedar rata kiri saja. Itu otomatis walaupun satu paragraf loh teman-teman ya. Walaupun yang lainnya justify, ternyata yang satu paragraf itu lupa dipenuhkan, udah hilang lah dia. Kemudian format nomor halaman kalau bawaan, kalau misalnya kita bikin nomor halaman itu kan biasanya hurufnya apa? Kalibri ya. Nah dia minta apa? Times New Roman. Itu sepele, hal-hal sepele itu ya Tio, yang paling sering membuat kita gagal di proposal PKM. Jadi memang intinya yang pertama diminta dalam penulisan PKM itu adalah taat aturan. Aturan dulu, isi belakangan. Gitu. Berarti benar ya Kak, yang paling sering salah itu yang malah yang paling sering kita sepelekan. Jadi para penilai itu kalau udah nemu satu kesalahan, mereka udah langsung drop out itu ke proposalnya, tidak lagi melihat topik teman-teman itu menarik atau luar biasa, itu teman-teman langsung dibuang ya Kak ya. Jadi memang benar ya teman-teman, taat aturan penulisan itu adalah hal poin yang pertama. Baik teman-teman, apakah masih ada ingin ditanyakan sama Kak Denis?
mengenai proposal PKM yang akan teman-teman usulkan nantinya di PKM Belmawa Mendikbudristek tahun 2023 nanti. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada Tio lagi nih Kak yang mau nanya ke Kak Denis. Kan tadi udah Kak Denis jelaskan tuh panjang lebar tentang PKM itu sendiri, bagaimana penulisannya, aturannya maupun formatnya. Nah, untuk proses pengunggahan itu sendiri Kak, kira-kira bagaimana sih Kak proses ataupun sistematika yang harus teman-teman lalui untuk mengunggah proposal PKM, baik mulai dari internal sampai dengan ke akun Belmawan itu nanti? Baik, kalau untuk proses pengumpulan proposal ini insya Allah di tahun 2023 ini UPT PKM akan melaksanakan roadshow PKM ke fakultas-fakultas. Jadi nanti ini kami akan minta tiap fakultas itu ataupun kerjasama dengan fakultas bikin PKM corner. Jadi tiap fakultas itu nanti akan ada kantong-kantong yang akan mengurusi masalah PKM itu sendiri. Nah, orang-orangnya mungkin akan kami ambil dari aktivis-aktivis PKM itu sendiri. Nah, proses pengumpulan proposal PKM itu sendiri nanti akan ada seleksi internal yang pastinya akan kami minta untuk membuat proposal PKM dan dikumpulkan ke UPT PKM dalam bentuk hard copy sebanyak 2 rangkap. Yang untuk lembar pengesahannya harus ditandatangani seminimal mungkin oleh dosen pembimbingnya dulu. Kalau untuk yang pimpinan perguruan tingginya boleh belakangan ketika nanti kalau sudah dinyatakan sebagai proposal yang lolos seleksi internal. Nah, nanti kalau sudah lolos seleksi internal, sudah mekanisme sudah jalan semuanya, baru akan diberikan akun ya, user. Kak, kami pernah bikin akun tahun kemarin. Akunnya sama kan? Sama. Passwordnya sama Kak? Sama. Tapi kalau misalnya itu belum kami daftarkan di sistem operator, ini teman-teman tidak bisa akses. Jadi ketika teman-teman akses, masukkan NPM lagi, dia akan muncul blank aja, kosong. Jadi teman-teman harus punya ketika mendaftar itu yang akan diinput oleh operator itu adalah nama dosen pembimbing, NIDN, nama lengkap ketua, dan kemudian judul proposal. Yang tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, nanti kejadiannya kalau misalnya dia akan lebih dari 20 kata, Tio, ketika pas kita ketik, sistemnya akan baca. Tidak akan bisa tersimpan. Iya. Judul lebih dari 20 kata. Misalnya lagi kita masukkan NIDN dosen tidak tersedia, misalnya gitu. Jadi kalau NIDN yang salah, dia tidak akan detect juga. Jadi kalau misalnya bisa sudah lolos seleksi internal dan kemudian didaftarkan, akun itu akan aktif dan Anda bisa langsung mengisi isian data ini ya. Oh ya, satu lagi yang paling sering bikin kita tidak lolos itu karena kita tidak mengisi luaran. Karena untuk PKM mulai beberapa tahun kemarin itu luaran itu wajib diisi. Dan ada ketentuan beberapa PKM itu, skema PKM itu dia punya luaran wajib yang harus teman-teman isi. Itu juga yang sering jadi salah kenapa kita tidak lolos pendanaan PKM gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi teman-teman karena waktu kita juga sudah cukup ya, karena teman-teman akan menjalankan ibadah sholat. Jadi kita akan tutup, tapi sebelumnya saya akan menyimpulkan dari apa yang udah Kak Denny sampaikan tadi kepada teman-teman. Kunci untuk teman-teman bisa lolos PKM, yang pertama tentunya teman-teman harus taat aturan ataupun memperhatikan skema masing-masing bidang dari bidang PKM itu ya. Lalu yang kedua, baca panduan PKM-nya dengan cermat. Dan yang ketiga, tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan juga petunjuk teknisnya nanti. Dan yang terakhir, fokus pada kreativitas. Saya ulangi lagi bahwasanya yang paling sering salah itu adalah yang paling sering disepelekan, seperti yang kata Kak Denis tadi ya. Jadi teman-teman manfaatkan waktu perkuliahan teman-teman untuk melatih skill-skill yang teman-teman bisa dengan salah satunya mengikuti program kreativitas mahasiswa ataupun PKM yang ada beberapa bidang. Ini biasanya di bulan apa nih Kak kira-kira Kak, biar teman-teman bisa mempersiapkan untuk pembuatan proposalnya? Kalau untuk PKM ini kita akan mulai di bulan pertengahan Februari nanti udah mulai.
Ya. Oke, pertengahan Februari dan nantinya bakal ada roadshow dulu ya Kak ya? Iya, akan ada Roadshow roadshow dulu. Dan di sini kalau memang ada teman-teman yang kemarin ikut PIM Unip, ada yang ikut PIM? Kayaknya nggak ada. Yang menang dari pertanian nggak ada nih. Maksudnya yang isinya cuma MIPA, FKIP, sama teknik. Ya, yang menang itu. Nah, yang menang PIM itu nggak pakai seleksi internal lagi tuh Tio. Langsung bisa buat masukkan ke akun ya Kak ya? Langsung Oke. kita kasihkan akun. Jadi nggak perlu lagi ngantri ke UPT PKM untuk mengusulkan minta akun, tapi kita langsung kasih akunnya untuk dia segera upload PKM-nya itu. Berarti menjadi salah satu privilege untuk teman-teman yang udah mendaftarkan PIM ya Kak ya, udah mengikuti PIM. Baik, mungkin terakhir harapannya setelah mengikuti talk show kita pada hari ini, teman-teman bisa mempersiapkan diri, bisa mempersiapkan proposal terbaik teman-teman untuk bisa diunggah ataupun disubmit di PKM Bil Mewah Mendikbudristek pada tahun 2023 nantinya. Oke, kita tutup saja. Saya Theodora Ayu dan Navita Spakar. Mohon maaf apabila selama kegiatan talk show kita pada hari ini terdapat kesalahan maupun salah kata, saya mohon maaf. Dan terakhir Kak, ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman panitia. Boleh silakan untuk ketua panitianya langsung Billy Jenawi untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Kak Denis sebagai pemateri kita pada hari ini. Silakan Billy, boleh teman-teman panitia untuk dapat mengambil dokumentasi. Di sini aja nggak apa-apa kalau bisa dapat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Denis, dan kiranya Kak Denis enggak bosan-bosan untuk menjadi narasumber untuk teman-teman Fakultas Pertanian terkhususnya. Oke, terima kasih Billy, dan kita tutup untuk sesi kita pada hari. Sebelumnya berikan tepuk tangan untuk Kak Denis. Oke, terima kasih ya Kak untuk materinya. Dan teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk setelah ini teman-teman boleh silakan untuk rehat sejenak terlebih dahulu dan kembali lagi ke ruangan ini pada jam 2 tepat. Karena kita akan melakukan penutupan kegiatan Agrifesta bersama dengan Rektor, Ibu Rektor Universitas Bengkulu, dan sekaligus akan memberikan penganugerahan ataupun apresiasi kepada teman-teman penerima beasiswa dan teman-teman yang mendapatkan reward atas inovasi ataupun karya proposal terbaiknya di Agrifesta tahun 2023. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya sahabat muda pertanian. Kita akan memasuki akhir tahun dan ini akan dimeriahkan dengan kegiatan Agrifiesta, Pesta Karya Mahasiswa tingkat nasional. Oleh karena itu, teman-teman silahkan untuk mempersiapkan diri dalam beberapa rangkaian kegiatan pelatihan, dan tunggu nanti di akhir tahun ini akan ada lomba karya prestasi mahasiswa. Terus simak, ikuti, dan pantau kegiatan Agrifiesta 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganet Yanti, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Adik-adik mahasiswa sekalian, mari meriahkan ajang Agrifiesta yang ketiga. Tahun ini insya Allah akan dilaksanakan secara nasional. Kapan lagi kita bersama-sama meraih prestasi? Ayo bersama-sama, ikut, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agrifesta merupakan wadah pengembangan ide dan gagasan melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa. Mari teman-teman seluruh Indonesia
ikuti Pesta Karya Mahasiswa Agrifesta Nasional 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhimmatul Husna, dosen Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Halo mahasiswa pertanian, mari kita ikuti dan meriahkan agenda kegiatan Agrifiesta Fakultas Pertanian yang ketiga pada tahun 2022. Acara ini dilaksanakan secara nasional. Oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan dan ikuti terus sampai ke puncak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup petani Indonesia. Halo kawan-kawan, sobat pertanian Universitas Bengkulu. Bahwasanya kita sudah hampir di ujung tahun, di mana di ujung tahun ini akan ada agenda besar, agenda untuk karya-karya mahasiswa berprestasi, yaitu adalah Agrifesta tingkat nasional. Halo generasi Indonesia muda berkarya, maka peluang ini haruslah kita optimalisasikan dengan mengikuti agenda-agenda yang akan disiapkan dan khususnya pelatihan-pelatihan yang akan disediakan untuk menunjang prestasi kita di tingkat nasional. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama ikut agenda Agrifesta tahun 2022 ini. Kita bekerja untuk kita, untuk Fakultas Pertanian dan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung menjadi bagian dari peserta Agrifesta Nasional 2022, Pesta Karya Mahasiswa melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Magrotek, satu komando, satu keluarga. Saya Vika Yudi Irmanita, Ketua Umum Magrotek FPKB Unip 2022, ingin mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pertanian untuk mengikuti pelatihan PKM Agrifiesta yang mana pada tahun ini akan dikolaborasikan antara Himagrotek dan UKM Medika. Saksikan keseruannya pada launching besok, Jumat 14 Oktober 2022. Jangan lupa ikut ya. Halo teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, jangan lewatkan kesempatan emas kali ini di event Agrifesta Nasional tahun 2022, membangun generasi muda melalui Agrifesta, menciptakan karya anak bangsa. Generasi Indonesia muda berkarya. 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 Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karya sahabat muda pertanian. Kita akan memasuki akhir tahun dan ini akan dimeriahkan dengan kegiatan Agrifiesta, Pesta Karya Mahasiswa tingkat nasional. Oleh karena itu, teman-teman silahkan untuk mempersiapkan diri dalam beberapa rangkaian kegiatan pelatihan dan tunggu nanti di akhir tahun ini akan ada lomba karya prestasi mahasiswa. Terus simak, ikuti, dan pantau kegiatan Agrifiesta 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadep Yanti, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Adik-adik mahasiswa sekalian, mari meriahkan ajang Agrifiesta yang ketiga. Tahun ini insya Allah akan dilaksanakan secara nasional. Kapan lagi kita bersama-sama meraih prestasi? Ayo bersama-sama, ikut, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agrifesta merupakan wadah pengembangan ide dan gagasan melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa. Mari teman-teman seluruh Indonesia, ikuti Pesta Karya Mahasiswa Agrifesta Nasional 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhimmatul Husna, dosen Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Halo mahasiswa pertanian, mari kita ikuti dan meriahkan agenda kegiatan Agrifiesta Fakultas Pertanian yang ketiga pada tahun 2022. Acara ini dilaksanakan secara nasional. Oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan dan ikuti terus sampai ke puncak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup petani Indonesia. Halo kawan-kawan, sobat pertanian
Universitas Bengkulu, bahwasanya kita sudah hampir di ujung tahun, di mana di ujung tahun ini akan ada agenda besar, agenda untuk karya-karya mahasiswa berprestasi, yaitu adalah Agrifesta tingkat nasional. Halo generasi Indonesia muda berkarya, maka peluang ini haruslah kita optimalisasikan dengan mengikuti agenda-agenda yang akan disiapkan dan khususnya pelatihan-pelatihan yang akan disediakan untuk menunjang prestasi kita di tingkat nasional.